Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterampilan AUD Social Skill. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu Nia Paramita, Lutfia Anjeli ialah saya sendiri, Rika Anggraini, dan Hami Azahra. Pada slide kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Hami Azahra. Slide keempat, 5, dan 6 akan dibacakan saya sendiri, yaitu Lutfia Anjeli. Slide ke-7 dan 8 akan dibacakan oleh Nia Paramita. Dan slide ke-9 ke-10 akan dibacakan oleh Rika Anggraini. Pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Menurut Fatimah tahun 2006, halaman 98. Sedangkan menurut Walker atau Rosenberg tahun 1992 halaman 41 menjelaskan keterampilan sosial secara umum merupakan respon-respon dan keterampilan yang memberikan seorang individu untuk mempertahankan hubungan positif dengan orang lain. Kemudian ada ciri-ciri keterampilan sosial. Menurut Elksnin dan Elksnin tahun 1999 halaman 2, ciri-ciri keterampilan sosial meliputi 1. Perilaku interpersonal. Perilaku ini menyangkut keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial atau yang sering disebut dengan persahabatan atau menjalin persahabatan, misalnya memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan memberikan atau menerima pujian. Yang kedua, ada perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial. Dengan kemampuan ini, anak dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi dan dampak perilakunya pada situasi sosial tertentu. Yang ketiga, ada perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, yaitu perilaku yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah, misalnya mengerjakan pekerjaan sekolah dengan baik atau melakukan apa yang diminta oleh guru dan lain-lain juga. Yang keempat, ada perilaku yang berhubungan dengan penerimaan teman sebaya atau peer acceptance, misalnya memberi dan meminta informasi atau mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas. Dan yang terakhir ada keterampilan komunikasi. Kemampuan anak dalam berkomunikasi dapat dilihat dari beberapa bentuk, antara lain menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian dalam pembicaraan, dan memberikan umpan balik terhadap kawan bicara. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik keterampilan sosial anak menurut Piaget dan Inhelder 2010 di usia 4-6 tahun. Di usia 4 tahun, anak sangat antusias, lebih menyukai bekerja dengan 2 atau 3 teman yang dipilih, suka memakai baju orang tua atau orang lain, dapat membereskan alat permainan, tidak menyukai bila dipegang tangannya, dan menarik perhatian karena dipuji. Di usia 5 tahun, anak senang dekat dengan ibu ketika di rumah, ingin disuruh, penurut, suka membantu, senang pergi ke sekolah, kadang-kadang malu dan sukar untuk bicara, bermain dengan kelompok 2 atau 5 orang, termotivasi untuk berkompetisi dalam mengerjakan tugas dengan anak lain. Selanjutnya, karakteristik keterampilan sosial anak di usia 6 tahun yaitu ketergantungan terhadap peran dari ibu mulai berkurang, sangat mementingkan diri sendiri, ingin menjadi orang yang paling benar, paling menang, dan menjadi nomor 1. Antusiasme yang impulsif dan kegembiraan yang meluap-luap sehingga berpengaruh kepada teman yang lain. Dapat menjadi faktor pengganggu di kelas, ada kecenderungan suka bermain di luar kelas atau luar ruangan, dan menyukai tugas sekolah dan ingin diberi pekerjaan rumah. Ada 3 aspek utama dalam keterampilan sosial yang perlu ditanamkan anak sejak usia dini.
Yang pertama yaitu empati. Empati menurut Harlock adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti perasaan emosi orang lain dan juga kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut. Empati meliputi rasa penuh pengertian, tenggang rasa, dan kepedulian pada sesama. Yang kedua yaitu afiliasi dan resolusi konflik. Afiliasi dalam psikologi merujuk pada posisi manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Inilah yang membuat manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain. Afiliasi dan resolusi konflik meliputi komunikasi dua arah atau hubungan antar pribadi. Yang kedua yaitu kerjasama, dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebiasaan positif. Kebiasaan positif ini meliputi tata krama atau kesopanan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu sasaran pengembangan keterampilan sosial anak yang akan dilakukan dalam nilai-nilai sosial dan moral, yakni empati dan bertanggung jawab. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Ini merupakan hal yang dapat mencegah perbuatan kejam dan mendorong anak memperlakukan orang lain dengan baik. Keterampilan sosial ini diperlukan dalam melakukan hubungan sosial untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, menghindari dari kesalahpahaman, dan juga melatih kepedulian dan kepekaan sosial anak. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab menuntun anak agar dapat mengerjakan tugasnya sampai selesai. Misalnya, menjaga kebersihan, yakni anak membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Membiasakan anak untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan baik, seperti menyimpan sepatu, sandal, tas, dan pada tempat yang disediakannya. Membiasakan anak agar mau mengembalikan barang yang dipinjam dari temannya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sasaran pengembangan keterampilan sosial anak yang akan dilakukan dalam nilai-nilai sosial dan moral, yakni empati dan bertanggung jawab. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Ini merupakan hal yang dapat mencegah perbuatan kejam dan mendorong anak memperlakukan orang lain dengan baik. Keterampilan sosial ini diperlukan dalam melakukan hubungan sosial untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, menghindari dari kesalahpahaman, dan juga melatih kepedulian dan kepekaan sosial anak. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab menuntun anak agar dapat mengerjakan tugasnya sampai selesai. Misalnya, menjaga kebersihan, yakni anak membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Membiasakan anak untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan baik, seperti menyimpan sepatu, sandal, tas, dan pada tempat yang disediakannya. Membiasakan anak agar mau mengembalikan barang yang dipinjam dari temannya, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan pada slide ke-10 dan ke-11. Program stimulasi yang diberikan kepada anak usia dini untuk mengembangkan keterampilan sosialnya antara lain A. Kenal diri, B. Kenal emosi, C. Empati, D. Simpati, E. Berbagi, F. Negosiasi, G. Menolong, H. Kerjasama, dan I. Bersaing. Kesimpulannya ialah keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Ciri-ciri keterampilan sosial yaitu perilaku interpersonal, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, perilaku yang berhubungan dengan penerimaan teman sebaya atau peer activation, keterampilan komunikasi. Ada 3 aspek utama dalam keterampilan sosial yang perlu ditanamkan dari sejak usia dini, yaitu A. Empati, meliputi penuh pengertian, tegang rasa, kepedulian pada sesama. B. Afiliasi dan resolusi konflik, meliputi komunikasi dua arah
atau hubungan antar pribadi, kerjasama, penyelesaian konflik. C. Mengembangkan kebiasaan positif, meliputi tata krama atau kesopanan, kemandirian, tanggung jawab sosial. Faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial adalah cara pengasuhan, pengalaman sosial awal, teman bermain atau lingkungan sosial, dan jenis kelamin.